Salam God Lovers. Apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali di pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dan di pagi hari ini kita masih meneruskan pembahasan kita tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu suka berkorban. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita suka berkorban, artinya kita suka memperhatikan sesama kita suka memberi, suka menolong sesama kita, ya. Maka Tuhan itu berkenan kepada kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus ini pada saat ada dalam penjara, Rasul Paulus tidak kekurangan, saudara. Karena apa? Karena jemaat yang ada di Filipi, mereka semua mengumpulkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan Rasul Paulus yang ada di penjara. Mereka kumpulkan segala sesuatunya, lalu dititip kepada kawan sekerja Allah, yaitu Epafroditus, saudara. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, ya, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata saudara, korban yang kita lakukan dalam kita memberi, ya, untuk pekerjaan Tuhan, dalam kita memberi untuk sesama kita yang membutuhkan, maka itu ternyata berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang suka berkorban itu menyenangkan, menyukakan, membahagiakan, atau berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri juga memberi teladan bagi kita.
Bahkan dia rela mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia berkorban. Supaya apa? Supaya manusia diselamatkan, saudaraku. Jadi saat ini kalau saudara melihat ada di sekelilingmu orang-orang yang sedang berkeluh kesah, orang yang sedang bergumul tentang hidupnya. Mungkin sudah beberapa hari tidak bisa makan, ya, mau belanja tidak ada uang, mau beli beras tidak ada uang, ya, nggak bisa makan 2-3 hari, ya, sudah kelaparan. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita bukan hanya mendoakan saja, kita bukan hanya melihat saja, tapi ulurkan tangan kita untuk menolong orang itu, saudaraku. Berikan sesuatu yang membuat orang itu bisa kembali tersenyum. Ya, kita memberi, saudara, memberi pertolongan. Itulah orang yang suka berkorban. Ternyata kalau kita suka berkorban, Tuhan senang sekali, saudara. Tuhan senang sekali. Karena kita memang meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang suka berkorban. Tuhan Yesus yang memiliki hati yang penuh belas kasihan. Pada saat Tuhan Yesus melihat orang-orang yang mengikutinya sudah lemas, sudah capek, sudah kelaparan, Tuhan Yesus memperdulikan mereka apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memperdulikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara. Bukan hanya sekedar diajar, tapi apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari bila kita memiliki gaya hidup suka berkorban, lebih baik memberi daripada menerima, saudaraku. Dan itulah yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita suka berkorban, ya, maka Tuhan akan memberkati kita, saudaraku. Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal memberi, kira-kira Tuhan lihat jumlah enggak, saudara? Mungkin sebagian saudara katakan, enggak Pak, Tuhan hanya lihat hati. Ya, kalau menurut saya Tuhan itu lihat hati, ya oke. Tapi Tuhan juga lihat jumlah. Ya, Tuhan lihat hati dan Tuhan lihat jumlah. Kalau hati kita benar, maka kita akan memberi sesuai jumlah porsinya Tuhan untuk kita berikan, saudara. Ya, saya kasih contoh, kalau saudara punya uang 10 miliar, lalu ngasih pekerjaan Tuhan 1 juta, menurut saudara banyak enggak? Enggak banyak. Masih ada 9 miliar lebih. Ya, kalau saudara punya uang 1 juta, lalu saudara persembahkan 500.000, kelihatannya banyak enggak? Banyak, apalagi 1 juta saudara persembahkan semua, habis. Ya, artinya saudara, kalau hati kita benar, hati kita lurus, hati kita tulus, kita akan memberi sesuai dengan porsinya Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus ada di bait suci, dan Tuhan Yesus berdiri mengamati orang-orang yang memberi di kotak persembahan. Lalu banyak orang-orang memberi di sana. Lalu ada seorang janda yang miskin, hanya punya 2 peser. Dia memberi 2 peser. Lalu Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, janda ini memberi lebih dari kalian semua. Kalian memberi dari kelimpahanmu, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ternyata saudara, Tuhan kita itu lihat hati kita. Dan Tuhan juga lihat jumlah. Orang yang memberi kelihatannya banyak di mata Tuhan, ya, tidak banyak. Di mata Tuhan itu tidak berkenan karena memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini, walaupun janda miskin, dia punya uang 2 peser. Dia berikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dia persembahkan di bait Allah, saudara. Dan setelah itu, dia sudah tidak punya lagi. Artinya hidupnya bergantung kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia suka berkorban. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita suka berkorban, maka Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan.
Dan kalau Tuhan disenangkan, tentunya Tuhan akan memberkati kita, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar kami, Tuhan. Untuk kami memiliki hidup yang berkenan kepadamu dengan cara suka berkorban. Untuk itu Bapa, kalau saat ini mungkin kami masih memiliki pikiran, masih memiliki hati yang pelit, Tuhan, ampuni kami semua. Bila kami semua, Tuhan, mau berkorban, mau menolong sesama kami yang membutuhkan, ya Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Mampukan untuk melakukan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali di besok pagi di dalam pembahasan yang sama, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan besok pagi kita akan membahas apa hasilnya kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, apa hasil hidup berkenan kepada Tuhan. Baik, apabila saudara merasa diberkati dengan renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan kepada teman-teman saudara, pada kerabat saudara, supaya mereka semua dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.